warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Lili Fitriani dari Prodi PAI kelas 2C. Dengan NIM 0101240162. Di sini saya akan mengumpulkan tugas UAS mata kuliah Ulumul Quran yang merangkum dari pertemuan ke-1 sampai pertemuan terakhir. Ulumul Quran terdiri dari dua kata, yakni ulum dan Al-Quran. Ulum artinya ilmu, sedangkan Al-Quran artinya bacaan. Secara bahasa, ulumul Quran adalah ilmu-ilmu Al-Quran. Secara istilah, ulumul Quran adalah ilmu yang membahas tentang segala aspek yang mengenai Al-Quran, baik secara penurunannya, penafsirannya, pengumpulannya, pembacaannya, dan lain-lain. Adapun ruang lingkup ulumul Quran yaitu nuzul Quran, asbabun nuzul, munasabah, nasih wa mankus, fawati aswar, qiraat, ilmu tafsir, inzalul Quran, dan lain-lain. Ulumul Quran pada masa Rasulullah SAW belum dibukukan, tetapi ilmu-ilmunya telah diajarkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika ada sesuatu ayat yang kurang dipahami atau kurang dimengerti, maka para sahabat langsung menanyakan langsung kepada Rasulullah. Yang kedua ada nuzulul Quran. Nuzulul Quran yaitu turunnya wahyu Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Proses nuzul Quran ada dua, yaitu yang pertama dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia atau Bait Al-Izzah secara langsung, dan yang kedua ada dari langit dunia ke Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur. Hikmah dari nuzul Quran yang pertama itu memantapkan hati Nabi Muhammad SAW. Yang kedua menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat pada saat itu. Yang ketiga menyesuaikan situasi atau kondisi yang terjadi pada saat itu, dan agar mudah dihafal dan dipahami. Dan yang terakhir itu agar memberi waktu untuk mengamalkannya secara bertahap. Lalu ada Jam'ul Quran, yaitu proses pembukuan atau pengumpulan Al-Quran. Proses ini ada 3 macam, yaitu yang pertama ada zaman Rasulullah SAW. Zaman ini Al-Quran ditulis di dalam pelepah kurma, kulit, batu, dan lain-lain, atau dihafal langsung oleh para sahabat dan penghafal Quran lainnya. Yang kedua yaitu zaman Abu Bakar As-Siddiq. Di zaman ini ada suatu perang di Yamamah, yakni banyak sekali penghafal Quran yang meninggal dunia, sehingga Umar bin Khattab mengusulkan agar Al-Quran dibukukan saja. Dan yang ketiga ada zaman Utsman bin Affan. Zaman Utsman bin Affan ini Al-Quran sudah mulai dibukukan. Salah satunya ada Rasim Utsmani. Ketiga ada asbabun nuzul. Asbabun nuzul secara bahasa adalah sebab-sebab turunnya Al-Quran. Secara istilah, asbabun nuzul adalah peristiwa atau kejadian yang menjadi latar belakang turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Macam-macam asbabun nuzul, yang pertama ada peristiwa, dan yang kedua ada pertanyaan. Adapun urgensi atau fungsi memahami asbabun nuzul, yang pertama itu memahami konteks ayat, yang kedua menentukan cakupan hukum, yang ketiga menghindari salah tafsir, dan yang keempat menguatkan makna tafsir. Lalu ada munasabah. Munasabah adalah keterkaitan atau hubungan antara satu surat dengan surat lainnya atau ayat dengan ayat lainnya di dalam Al-Quran. Adapun macam-macam munasabah itu, yang pertama ada munasabah antar surat, munasabah antar ayat, atau munasabah dalam satu surat. Lalu ada naskh dan mansuh. Naskh yaitu ayat yang menghapus hukum sebelumnya. Rukun dan syarat ada 2 waktu yang berbeda dan tidak bisa diamalkan secara bersamaan. Penetapan naskh yaitu dari riwayat yang
yang sahih dan dari dalil-dalil yang kuat. Adapun bentuk binasa yaitu menghapus menghapus hukum, bacaan atau keduanya. Selanjutnya ada muhkam dan mutasyabih. Muhkam adalah ayat yang jelas, tegas, dan tidak memiliki banyak penafsiran dan tidak membutuhkan takwil. Sedangkan mutasyabih adalah ayat yang tidak jelas, memiliki banyak penafsiran dan tidak dapat dipahami secara pasti kecuali dari Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang mendalaminya. Adapun pendapat ulama mengenai ayat mutasyabih yaitu mereka menyerahkan makna hakiki kepada Allah Subhanahu wa taala atau takwid tanpa menakwilnya. Cukup mengetahui bahwa semuanya berasal dari Allah tanpa menanyakan bagaimananya. Hikmahnya yaitu menguji keimanan dan mendorong istihad. Ada Fawatih Aswar. Fawatih Aswar adalah pembukaan surah-surah atau awalan dari surat-surat, khususnya yang terdiri dari huruf muqatta'ah. Contohnya alif, lam, mim, nun, qaf, dan lain-lain. Adapun hikmahnya yaitu menambah keimanan dan menjadi tantangan bagi orang Arab pada saat itu. Pendapat para ulama mengenai Fawatih Aswar ini adalah ada yang menafsirkan bahwa ini adalah suatu kode atau isyarat tertentu, dan ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah suatu cara untuk menarik perhatian pendengar pada awal Islam. Ada Qiraat adalah variasi atau ragam bacaan Al-Quran yang berbeda tetapi tetap bersumber dari Rasulullah SAW dan sah secara sanad dan bahasa Arab. Qiraat terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu qiraat sab'ah, qiraat asyr, dan qiraat sajdah. Adapun urgensinya yaitu menjaga kemurnian Al-Quran. Yang kedua, menguatkan ilmu tafsir karena perbedaan bacaan qiraat dapat memperluas atau memperjelas makna atau ayat Al-Quran. Lalu ada Izalul Quran. Izalul Quran adalah ketidakmampuan manusia untuk membuat sesuatu seperti Al-Quran, baik dalam bentuk, isi maupun susunannya. Macam-macam Izalul Quran yaitu adalah Izal Gowi, Izal Goibi, Izal Ilmi, Izal Isyari, dan Izal Terwabi atau akhlaki. Hikmahnya adalah menambah keimanan dan keyakinan dan menyadarkan kita bahwa Al-Quran bukan merupakan karya manusia. Lalu yang terakhir ada tafsir. Tafsir adalah ilmu yang membahas tentang makna-makna Al-Quran. Macam-macam tafsir, yaitu yang pertama ada tafsir maksur, lalu yang kedua ada tafsir ro'i, dan yang ketiga ada tafsir isari. Tujuan utama tafsir itu adalah memahami firman Allah sesuai dengan maksudnya agar manusia dapat mengamalkannya. Alhamdulillah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.